Salam sejahtera, perkenalkan nama saya Lovelina Zerlian Barita dengan NIM 11S23045 dari Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum dari eh, PBO, yaitu pemrograman berorientasi objek. Untuk codingan yang pertama yaitu to-do repository.java. Ini menjelaskan mengenai eh, pertama itu package declaration. Untuk package repository ini mengindikasikan bahwa kelas to do repository itu berada di dalam paket atau package yang bersama repository. Nah, package ini digunakan untuk mengorganisir kelas-kelas dalam proyek Java agar lebih terstruktur. Selanjutnya adalah untuk import statement itu adalah import entity.todo. Di sini kita akan mengimpor kelas todo dari package entity dan kita akan menggunakan kelas todo di dalam todo repository. Nah, kelas ini mungkin berisi informasi tentang tugas yang ingin kita kelola. Selanjutnya adalah interface declaration. Ini berada pada public interface todo repository. Nah, kode ini akan mendeklarasikan sebuah interface bernama todo repository. Nah, interface itu adalah sebuah kontrak yang harus diikuti oleh kelas-kelas yang mengimplementasikannya. Dalam konteks ini, eh, to-do repository itu adalah kumpulan metode yang harus ada untuk mengelola data to-do. Selanjutnya kita masuk ke metode dalam interface. Itu berada pada repo get all to-do. Ini menjelaskan atau bertugas untuk mengambil sebuah data to-do yang ada. Nah, hasilnya akan berupa array atau to-do yang berisi semua objek to-do. Selanjutnya adalah repo add to-do. Di sini menjelaskan tentang menambahkan sebuah objek to-do baru ke dalam repository. Nah, parameter new to-do adalah objek to-do yang ingin ditambahkan dan metode ini tidak mengembalikan nilai atau void. Selanjutnya adalah repo remove to do. Ini eh, berfungsi untuk menghapus to do berdasarkan ID-nya. Nah, jika penghapusan berhasil, metode ini akan mengembalikan nilai true dan jika tidak akan mengembalikan false. Selanjutnya adalah repo update to do. Metode ini digunakan untuk memperbarui data to do yang sudah ada dan parameter nomor adalah ID dari to do yang ingin diperbarui dan eh, baru adalah objek to do yang berisi data terbaru. Sama seperti metode sebelumnya, jika pembaharuan berhasil akan mengembalikan sebuah true, jika tidak mengembalikan akan mengembalikan sebuah false. Jadi kesimpulan dari codingan ini adalah kode ini bertujuan untuk memberikan struktur dan fleksibilitas dalam mengelola data to do dan menjaga agar kode tetap terorganisir dan mudah dipahami. Eh, ini merupakan bagian penting dari arsitektur perangkat lunak yang baik. Selanjutnya kita masuk pada eh, kode dari maaf. Selanjutnya kita masuk pada codingan yang kedua yaitu to-do repository Java. Nah, untuk penjelasannya yang pertama itu adalah metode repo update to-do. Eh, Metode ini digunakan untuk memperbaharui data to-do pada posisi tertentu. Selanjutnya, eh, kita akan melakukan validasi apakah nomor valid atau lebih besar dari nol dan tidak melebihi panjang array data. Nah, jika nomor tidak valid atau data nomor kurang dari satu, maka akan menghasilkan sebuah nol. Maka pesan kesalahan akan dicetak dan eh, dan akan dan dan metode dan akan menghasilkan eh, atau mengembalikan sebuah false. Selanjutnya adalah untuk baris ke baris ke 90 sampai ke 95 ini menjelaskan tentang
sebuah eh, sebuah sebuah apa kayak kita melakukan sebuah loopingan untuk memeriksa apakah judul dari to do baru atau baru get title itu sudah ada di dalam daftar. Nah, kecuali pada posisi yang ingin diperbarui. Nah, jika sudah ada, maka akan mencetak pesan kesalahan dan mengembalikan semua false. Selanjutnya kita masuk ke baris ke 97 sampai ke 98. Itu eh, maksudnya tuh jika semua validasi berhasil, kita akan menyimpan to-do lama dari posisi yang diperbaharui ke dalam variabel to-do lama. Dan kita juga akan mengatur ID dari to-do baru, eh, yaitu baru agar sama dengan ID dari to-do lama. Ini penting agar ID tetap konsisten setelah pembaharuan. Selanjutnya adalah masuk ke baris ke 100 sampai ke 103 itu kita mengganti data yaitu nomor kurang dari satu dengan baru sehingga tuduh pada posisi tersebut diperbarui dengan yang baru. Metode ini kemudian mengembalikan sebuah true dan menandakan bahwa pembaruan itu berhasil. Selanjutnya kita masuk ke metode yaitu is full. Eh, ini Metode ini digunakan untuk memeriksa apakah array data sudah penuh. Nah, variabel is full diatur ke true dan kita melakukan loopingan untuk memeriksa setiap elemen dalam data. Nah, jika kita menemukan elemen yang nol, itu berarti masih ada ruang kosong. Jadi, kita set is full ke false dan keluar dari loopingan. Nah, metode ini mengembalikan true jika semua elemen di data sudah terisi dan false jika masih ada yang kosong. Selanjutnya kita masuk ke metode resize if full. Eh, Metode ini digunakan memperbesar ukuran array data jika sudah penuh. Nah, jika is full mengembalikan true, maka kita menyimpan referensi array data yang lama ke dalam variabel temp. Nah, selanjutnya kita akan membuat array baru dengan ukuran 2 kali lipat dari yang lama, yaitu new to do data.length eh, dua loopingan. Nah, setelah itu kita menyalin semua elemen dari temp ke array data yang baru. Selanjutnya, dengan cara ini kita memastikan bahwa kita dapat menampung lebih banyak to-do di to-do di eh, proyek yang akan kita buat selanjutnya. Maka dari itu, kode ini merupakan implementasi metode untuk memperbarui dan mengubah data to do, dan metode repo update to do itu memastikan bahwa data yang diperbarui valid, tidak ada duplikat judul, dan memperbarui informasi dengan cara yang benar. Sedangkan metode is full dan resize is if full itu berfungsi untuk memastikan bahwa array data dapat menampung lebih banyak to-do, dan jika sudah penuh, ini adalah pandangan yang baik untuk mengkoleksi data yang dinamis dalam Java. Selanjutnya kita masuk pada codingan untuk service. Eh, untuk penjelasan pertama itu adalah packet declaration. Kode ini menunjukkan bahwa kelas ini berada di dalam paket service atau paket ini mungkin digunakan untuk mengelompokkan layanan yang terkait dengan to-do. Selanjutnya adalah interface declaration, yaitu public interface to-do service. Eh, Kode ini mendeklarasikan sebuah interface bernama to-do service, dan interface ini akan berisi metode yang harus diimplementasikan oleh kelas-kelas yang bertanggung jawab untuk memberikan layanan terkait to-do. Selanjutnya adalah metode dalam interface. Untuk metode interface itu yang pertama ada service show to do. Metode ini menerima parameter dan tidak mengembalikan nilai. Nah, fungsinya itu untuk menampilkan daftar semua tugas to do yang ada. Selanjutnya adalah service add to do. Metode ini menerima sebuah string to do yang mewakili tugas baru yang ingin ditambahkan. Metode ini tidak mengembalikan nilai dan bertugas untuk menambahkan tugas baru ke dalam daftar. Untuk selanjutnya adalah service remove to do. Ini menerima sebuah integer, yaitu ID yang mewakili ID dari tugas yang ingin dihapus. Metode ini tidak mengembalikan nilai dan akan menghapus tugas sesuai dari daftar. Selanjutnya adalah untuk service get to do world.
Ini metode ini menerima ID dari tugas ID dan mengembalikan objek to do yang sesuai. Jika tidak ada tugas dengan ID tersebut, mungkin akan mengembalikan nol. Selanjutnya, selanjutnya adalah service get all to do. Eh, Metode ini tidak menerima parameter dan mengembalikan array to do yang berisi semua tugas yang ada. Ini memungkinkan pengguna untuk mendapatkan semua data to do dalam satu panggilan. Selanjutnya adalah service update to do. Ini metode ini menerima tiga parameter, ID tugas, judul baru, dan status baru. Metode ini tidak mengembalikan nilai dan bertugas untuk memperbarui tugas yang sesuai dengan ID yang diberikan. Untuk kesimpulannya adalah interface to do service ini mendefinisikan metode yang diperlukan untuk mengelola dan berinteraksi dengan data to do. Dengan mendefinisikan metode ini, kita dapat mengembangkan aplikasi yang lebih terstruktur dan mudah dikelola. Selanjutnya kita masuk pada eh, selanjutnya kita masuk pada codingan selanjutnya yaitu to do service Java. Eh, untuk penjelasannya, itu yang pertama ada parameter, yaitu ID dari to do yang ingin diperbarui. Selanjutnya adalah new title, itu maksudnya untuk judul baru untuk to do. Dan untuk new status, yaitu status baru, apakah sudah selesai atau belum untuk to do-nya. Untuk selanjutnya adalah mendapatkan to do yang ingin diperbarui. Yang pertama itu, kode ini memanggil metode service get to do by ID itu untuk mendapatkan objek to do yang sesuai dengan ID yang diberikan. Selanjutnya, jika to do update adalah nol, ini berarti tidak ada to do dengan ID tersebut. Jadi kita mencetak pesan kesalahan dan keluar dari metode dengan return. Selanjutnya adalah membuat objek to do baru, yaitu jika to do update tidak nol, kita membuat objek to do baru yang disebut dengan update to do. Selanjutnya kita mengatur judul dan status dari update to do menggunakan metode set title, new title, dan set finish. Selanjutnya adalah memperbaharui to do di repository. Yang pertama itu kita memanggil metode repo update to do dan update to do dari objek to do repository untuk memperbarui to do yang ada di repository. Metode ini akan mengembalikan true jika pembaruan berhasil dari berhasil dan false jika tidak. Dan selanjutnya kode yang dikomen atau tidak aktif di bawahnya menunjukkan bahwa setelah memperbaharui, kita bisa memberikan umpan balik kepada pengguna, misalnya dengan mencetak pesan bahwa to do berhasil diperbarui, jika sukses akan bernilai true. Maka dari itu, kesimpulannya adalah metode service update to do ini mengimplementasi eh, adalah implementasi penting dalam layanan to do dan memungkinkan pengguna untuk memperbarui tugas mereka. Nah, kode ini memastikan bahwa pembaruan hanya dilakukan jika to do yang ingin diperbarui benar-benar ada dan mengelola proses pembaruan dengan baik. Selanjutnya kita eh, masuk pada eh, selanjutnya kita masuk pada codingan to-do-view.java. Yang pertama itu adalah eh, untuk metode view update to do ini dimulai dengan mencetak judul untuk memberitahu pengguna bahwa mereka sedang berada dalam proses mengubah to do. Selanjutnya adalah meminta input ID. Nah, untuk kode ini meminta pengguna untuk memasukkan ID dari to do yang ingin mereka ubah. Dan jika pengguna ingin membatalkan operasi, mereka dapat mengetik X. Selanjutnya kita masuk pada validasi pembatalan. Nah, jika input bukan X, maka kita mengkonversi input menjadi integer untuk digunakan dalam proses pembaruan. Selanjutnya adalah mendapatkan to do dari service. Nah, yang pertama itu kita memanggil metode service to do ID to do by ID untuk mendapatkan objek to do yang sesuai dengan ID yang diberikan. Selanjutnya, jika current to do adalah nol, maka kita mencetak pesan kesalahan dan keluar dari metode.
Selanjutnya adalah meminta judul baru. Yang pertama itu kita menampilkan judul lama dan meminta pengguna untuk memasukkan judul baru. Pengguna bisa menekan enter untuk tetap menggunakan judul lama. Selanjutnya, jika input kosong, judul baru diatur menjadi judul lama. Selanjutnya adalah memeriksa duplikasi judul. Nah, yang pertama itu kita mengambil semua to-do menggunakan service dan memeriksa apakah judul baru sudah ada di to-do lain. Selanjutnya, jika ada to-do lain dengan judul yang sama dan ID berbeda, kita mau mencetak pesan bahwa judul tersebut sudah ada dan keluar dari metode. Selanjutnya adalah meminta status baru. Nah, yang pertama itu kode akan meminta pengguna untuk menggunakan status baru untuk to-do. Selanjutnya, jika pengguna memasukkan satu, status baru diatur ke true atau selesai. Jika nol, diatur ke false atau belum selesai. Nah, jika input tidak valid, kita mencetak pesan kesalahan dan menggunakan status lama. Untuk yang terakhir adalah memperbaharui to-do, yaitu setelah semua validasi dan pengumpulan informasi baru selesai, kita memanggil service update to-do, yaitu edit to-do, new title, new status untuk memperbaharui to-do. Jadi kesimpulannya adalah metode view update to-do ini adalah bagian penting dari termuka pengguna yang memungkinkan pengguna untuk memperbarui tugas mereka dengan cara yang terstruktur dan intuitif. Nah, kode ini mencakup langkah-langkah untuk mengumpulkan input, melakukan validasi, dan memanggil layanan untuk melakukan pembaruan. Nah, dan di sini saya akan mencoba untuk di sini saya akan mencoba untuk menjalankan program ini atau codingan ini dengan melakukan dengan cara meran atau mendemonstrasinya. Yang pertama kita yang pertama itu kita run dia dengan nama dengan pemanggilnya yaitu Java min cp output dulu underscore 11S2345. Nah, di sini daftar to-do-nya itu belum tersedia atau belum ada. Maka dari itu eh, kita coba membuat judulnya itu misalnya membaca. Misalnya di sini kita buat eh, misalnya kita eh, kita akan menambah kita akan menambahkan sebuah judul. Kita ketik satu, kita akan menambahkan judul misalnya adalah belajar. Nah, daftar keduanya sudah ada yaitu belajar dan belum selesai. Nah, selanjutnya itu misalnya kita mau menambahkan judul lagi, yaitu kita buat lagi yaitu membaca membaca. Nah, belajar belum selesai, membaca belum selesai. Nah, di sini kita asumsikan bahwa kalau belajar itu dia itu berarti belum selesai membaca eh, dan untuk belajar itu dia itu belum selesai belajar. Nah, untuk mengubah untuk untuk misalnya kita untuk untuk menambahkan untuk menambahkan judul judul baru, misalnya kita buat lagi yang pertama yaitu belajar PBO 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 dengan teman. Nah, di sini juga
dikatakan yaitu belajar PBO dengan teman itu dinyatakan belum selesai. Nah, untuk untuk eh, mengubah itu bisa kita ketik, kita pilih dua. Nah, dan untuk eh, menghapus itu bisa kita bisa pilih tiga. Nah, dan tekan enter untuk dan kita bisa menekan enter untuk menggunakan judul lama. Nah, di sini dikatakan yaitu belajar PBO dengan teman. Nah, selanjutnya untuk jika kita telah selesai melakukan run pada codingan ini, kita bisa kita bisa menutup aplikasi ini atau menutup codingan ini dengan dengan memilih X. Nah, di sini maka dari itu eh, eh, codingan ini atau aplikasi ini berjalan dengan baik dan berhasil terkompil atau terdemonstrasi dengan baik. Maka dari itu, aplikasi ini sudah keluar atau menutup eh, sekian maka dari itu demikian penjelasan yang boleh saya berikan untuk presentasi kali ini. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan penjelasan, mohon maaf. Dan sekali lagi, sekian dan terima kasih.